Baik, kita lanjut. Sekarang media penghantar komunikasi. Satu, alat komunikasi masa lampau atau kita kenal itu tradisional. Di sini yaitu lonceng. Bisa kalian lihat ini contoh gambarnya ya. Lonceng mungkin kalian sudah tahu karena lonceng ini bisa terdapat di sekolah ya. Di sekolah, lebih umumnya di sekolah. Baik, kita lanjut. Hmm, Api unggun. Nah, api unggun ini saya rasa juga kalian tidak asing mendengarnya, yaitu alat komunikasi yang digunakan sebagai pertanda berakhirnya suatu acara maupun kegiatan. Nah, bisa berupa pramuka, kegiatan pencinta alam, dan kegiatan alam bebas. Bisa kita lihat, nah ini contoh api unggun ya. Oke, saya rasa kalian sudah cukup jelas tahu untuk api unggun. Kita lanjut sekarang asap. Secara umum, sinyal asap digunakan mengirimkan berita bahaya, darurat, dan mengumpulkan orang banyak suatu tempat. Nah, ini contohnya. Asap mungkin kalian sudah tahu lah asap ya. Ini sudah sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, sekarang kentongan. Ini digunakan untuk mengumumkan suatu berita atau peristiwa yang terjadi. Nah, ini kentongan lebih umumnya dari bambu dan bisa juga kentongan itu dari kayu, tergantung yang pembuatnya lagi. Nah, kita lanjut sekarang yaitu prasasti. Pada zaman prasejarah di Indonesia digunakan untuk membuat tulisan pada batu tembaga, mengungkap peristiwa pada masa lalu. Nah, prasasti ini tujuannya itu tuh untuk mengungkap peristiwa pada masa lalu. Dan ini contohnya ya prasasti ya. Mungkin di pelajaran sejarah juga kalian pernah mempelajari hal tersebut. Kita lanjut ke daun lontar. Nah, daun lontar ini zaman dahulu para raja pada daun lontar digunakan untuk maklumat atau pengumuman pada rakyatnya. Hingga sekarang menulis naskah dan kerajinan dari daun pohon siwalan yang dikeringkan. Nah, pada daun lontar ini terbuat dari daun, ya betul, dari daun siwalan yang dikeringkan. Ya, ini contoh daun lontarnya. Bisa kalian lihat ya, ini yang saya lingkarkan menggunakan kursor ini. Ini dia, ya. Nah, daun lontar ini bisa dijumpai daerah Sunda, Jawa, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Bisa terdapat di daerah tersebut yang saya sebutkan tadi. Nah, kita lanjut. Sekarang trompet dari tanduk hewan. Pada zaman dahulu, trompet digunakan sebagai penanda pasukan perang berkumpul hingga mulai maupun berakhir suatu kegiatan. Pada masa dahulu, pada zaman dahulu ya, pada kerajaan itu mungkin trompet ini digunakan untuk penanda pasukan perang untuk berkumpul. Nah, pada masa sekarang itu mungkin bisa digambarkan itu pada kegiatan berakhir maupun dimulai suatu kegiatan. Kita lanjut. Nah, untuk yang tadi, ini contoh trompet tanduk ya. Trompet tanduk dari tanduk hewan, bisa tanduk kerbau, bisa dari tanduk hewan apa saja. Nah, untuk yang sebelah kanan dari layar ini trompet dari keong.
atau dari hewan-hewan laut bisa juga. Ya, tentunya bisa. Baik, kita lanjut sekarang ke merpati pos. Pada masa lalu digunakan untuk mengirim pesan jarak jauh. Nah, kenapa merpati digunakan untuk mengirim pesan? Karena merpati ini memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri yang alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun pergi dari jarak jauh. Ini alasan pada zaman dahulu mengapa mengirim pesan itu menggunakan burung merpati. Ya, untuk burung merpati ini mungkin kalian sudah jelas sudah tahu lah bentuknya, jenisnya itu gimana ya. Saya yakin lah siswa bapak ini pintar-pintar semua ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Telegraf merupakan mesin atau alat menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh dengan Morse sebagai kode komunikasi. Nah, untuk telegraf bisa digunakan itu yaitu dengan menggunakan kode Morse. Ini untuk komunikasinya. Yap, di sini ada gambar ini telegraf ya. Mesin telegraf. Baik, kita lanjut. Yang terakhir yaitu lampu sandi Morse. Lampu sinyal adalah sebuah alat komunikasi yang mengisyaratkan sejumlah kode-kode tertentu dengan menggunakan cahaya. Ya. Baik, penemunya adalah Arthur C. W. Aldis. Disebut lampu Aldis karena penemunya namanya Aldis, ya. Paham ya? Nah, paham. Oke. Baik. Pak Guru lanjut lagi. Cahaya yang dihasilkan paling tidak harus mencapai jarak pandang 8 mil dan mampu memancarkan 12 kata per menit. Nah, ini ketentuannya ya. Jarak pandangnya itu 8 mil dan mampu memancarkan 12 kata per menit. Nah, ini orangnya ya, Arthur C. W. Aldis. Ini orangnya ya, sebelah kiri dari layar. Nah, sekian dan terima kasih pembelajaran kita hari ini tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ini adalah pertemuan KD2 atau bab 2. Ini saya harap kalian semua bisa memahami materi hari ini. Tolong tulis komentar di classroom kita masing-masing, bisa berupa semangat pagi atau selamat pagi, hadir Pak. Jadi ada keterangan apabila tidak mengisi apa yang saya isyaratkan tadi, saya anggap tidak mengikuti mata pelajaran prakarya. Baik, sekian dan terima kasih. Tetap semangat untuk anak-anak semuanya. Jangan lupa senyum hari ini.